korupsi, terbit rencana perangin-angin, ini juga terancam pidana setelah diduga melakukan eksploitasi orang usai ditemukan kerangkeng manusia di kediamannya. Kerangkeng ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, lebih tepatnya 2012. Berdasarkan informasi awal, kerangkeng ini dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang kecanduan narkoba, dan ada pun juga yang dititipkan oleh orang tuanya terkait kenakalan remaja. Setelah diselidiki, kerangkeng ini bukan seperti tempat rehabilitasi, tetapi lebih tepatnya tempat perbudakan, karena mereka dipekerjakan di tempat pabrik dan perkebunan kelapa sawit milik pribadi, serta tidak mendapatkan gaji, serta mendapat perlakuan yang tidak manusiawi hingga penganiayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Selanjutnya ada uraian solusi. Bupati Langkat ini bisa ditindak pidana menurut Undang-Undang perihal perbudakan dan perdagangan manusia. Ancaman hukuman perbudakan dan perdagangan orang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perorangan atau bisa disebut TPPO. Bupati Langkat bisa terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara terkait kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Masih sejarah hak asasi manusia di Indonesia bisa menjadi internasional, ada yang tahu nggak? Yang menjawab nggak? Sejarahnya, jawabannya itu sejarahnya berawal dari kekejalanan Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945 yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dunia. Tanggal 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB 423 yang berisi himbauan semua negara anggota organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Jadi HAM Internasional itu udah semua ke dunia gitu, udah internasional lah pokoknya. Yang kedua ada tujuan dibentuknya Komnas HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999 pasal 75 yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dalam kasus tersebut korban diperlakukan tidak layak. Contohnya seperti apa? Contohnya ya kayak dia dilakukan kekerasan dan tersebut merupakan kekerasannya kayak memakai suatu barang juga atau dari fisik atau apapun. Jawabannya yaitu tempat rehabilitasi sudah ada 10 tahun yang lalu, sudah ada sebelum menjadi ketua DPRD hingga menjadi bupati. Para saksi Yaitu ada jawaban rumusan dari pernyataan khusus. Yang pertama, perubahan apa yang akan dibuat untuk memperbaiki sistem HAM di Indonesia, yaitu peraturan harus diimbangi dengan menguatkan kebijakan perlindungan HAM dan sosial. Regulasi harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, menjaga kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemahaman HAM, meningkatkan kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, dan memahami aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Pertanyaan kedua, apakah dalam kasus tersebut korban diperlakukan tidak layak dan seperti apa contohnya? Para korban diperbudak dengan cara dipekerjakan di sebuah pabrik dan juga di perkebunan kelapa sawit milik pribadi. Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan penganiayaan yang tidak manusiawi. Mereka dipekerjakan selama 10 jam, setelah itu langsung dikurung kembali tanpa diberikan akses keluar. Dalam sehari mereka hanya diberi makan 2 kali. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bayu. Saat ia diwawancara sedikit saya sampaikan, itu bukan rehabilitas, itu adalah pembinaan yang saya buat di masyarakat yang penyalahguna narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan. Kalau ditanyakan, bisa kita kurang lebih dari 10 tahun lah yang sudah kita lakukan. Kalau luas lahan, karena ini memang tempat
kediaman kita juga berdekatan tempat yang sudah kita siapkan tempat pembinaan itu tidak jauh dari tempat kita ini. Kalau luas cukup luas, hanya yang kita sediakan tempat mereka itu ada tiga gedung untuk pembinaan tempat perestorasi. Ya, kalau itu memang benar, perawatan itu gratis semua bagi masyarakat. Pada hari ini adalah setiap hari itu kurang lebih 100 orang yang kita bina di tempat kita. Obrolan ini juga terungkap, sang istri memiliki peran mengelola kerangkeng. Dalam hal ini, kalau saya dan bersama ibu berkoordinasi tentang menu makanan, kami lihat menu makanan kami sehari-hari ini itu yang kami sudah jadwalkan kepada mereka juga. Sudah kita lakukan itu saya serahkan penanganan kepada ibu. Itu menu makanan kepada bagi rehapan, bukan rehab apa pembinaan itu tentang makanan menu itu dan semuanya itu ibu yang menangani tentang kesehatannya pun. Berikan tahap-tahap seperti yang saya lakukan tentang keagamaan, tentang kesehatan, olahraga dan begitu seterusnya. Banyaklah metode-metode yang supaya orang ini begitu penyadaran supaya penyembuhan. Tidak ini dengan kami keluarga pribadi. Rehabilitasi, tetapi pembinaan masyarakat yang dilakukan yang menyalahgunakan narkoba dan masa pemulihan tersebut diberi waktu selama 3 bulan dan dana yang diberikan itu dana pribadi, tidak ada kerjasama pihak siapapun. Untuk Mas Iqbal diperkenankan untuk perkenalan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimunculin? Bagi suara saya cukup belum? Cukup. Bisa dimunculin gambarnya? Oke. Gambarnya bisa munculin. Perkenalkan nama saya Hairul. Ya. Nama saya Hairul Iqbal. Saya praktisi komunikasi. Biasanya saya melakukan asesmen terhadap pemerintahan suatu media. Videonya bisa munculin. Apakah media ini biasanya akan ada yang salah atau tidak? Keluar dulu dari ini mungkin. Suatu pemberitaan itu dari sisi yang lain. Share screen-nya keluar dulu baru ke zoom-nya. Ya. Silakan Intan. Pertanyaannya di situ. Itu kita mau Di situ aja. Ambil duduk. ngasih beberapa pertanyaan buat Kak Iqbal. Yang pertama, bagaimana pendapat Kakak tentang kasus kerangkeng yang terjadi di rumah Bupati Langkat? Oke, mengenai kasus Bupati Langkat ini menarik ya. Kita kan sudah sangat lama tidak melihat di Indonesia ini ada semacam perbudakan model baru. Bahkan beberapa aktivis menyebutnya sebagai perbudakan modern, di mana orang-orang yang berbudak ini seolah-olah tidak memberikan perlawanan karena mereka ini adalah penyintas dan bahkan ada yang masih dalam masa rehabilitasi narkoba. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat ini tentu tidak dapat dibenarkan karena dia tidak memiliki izin dan tidak berkompeten dalam melakukan alasannya sebagai rehabilitasi. Rehabilitasi itu kan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang atau lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki izin untuk melakukan rehabilitasi. Dan namanya pun nantinya akan menjadi panti rehabilitasi narkoba, bukan hanya penjara seperti yang dilakukan sekarang kemudian dipekerjakan. Jadi menurut saya perilaku yang dilakukan oleh Bupati Langkat jelas-jelas melanggar hak hidup manusia itu sendiri. Dan HAM apa kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat dan mengapa hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM? Oke, yang dilakukan oleh Bupati Langkat itu melanggar hak hidup seseorang. Setiap orang itu memiliki hak hidup secara layak
yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat itu menghilangkan hak tersebut. Orang-orangnya dipenjarakan dalam satu ruangan secara tidak layak, dengan menurut berita makanannya pun tidak layak, hanya diberikan sehari 2 kali, bekerja di atas jam bekerja yang normal, yaitu mencapai 10 jam. Bahkan dalam beberapa kondisi mereka bekerja dalam kondisi yang tidak sehat. Secara umum, hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar HAM dari para pekerja itu sendiri. Dan sangat mungkin mengerti mengenai HAM. Menurut pendapat kakak, hal apa yang mendasari bupati tersebut dapat berlaku seperti itu? Pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu bergantung pada pendidikan dan ekonomi. Justru kadang motif ekonomi inilah yang digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM. Misalkan yang dilakukan oleh Bupati Langkat, dia kan merasa memiliki kuasa atas semua yang berada di wilayahnya, termasuk dia merupakan seorang pengusaha kelapa sawit, sehingga ia merasa sebetulnya pada dasarnya itu adalah sifat yang tamak ya, sifat yang ingin meraih semua keuntungan untuk kepentingan pribadi. Seperti kita bisa lihat sekarang saja dia melakukan tindak pidana korupsi, yang itu juga tidak jelas-jelas merugikan orang banyak. Dan sekali lagi itu tidak berpengaruh dari sisi motif ekonomi ataupun pendidikan, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena itu memang dari dalam dirinya sudah bersifat tamak. Begitu teman-teman lahir ke dunia, teman-teman itu memiliki hak hidup, hak mendapatkan pendidikan seperti yang sedang dilakukan sekarang. Itu merupakan amanat undang-undang dan memang menjadi hak teman-teman semuanya. Pergunakanlah asasi manusia yang ada dan perjuanganlah hak asasi manusia agar tidak ada manusia-manusia di Indonesia ini atau yang di muka bumi ini yang hak-hak hidupnya terampas. Di era media hari ini, penggunaan media itu sangat rawan dalam melakukan pelanggaran HAM. Seperti kita tahu, bully itu merupakan salah satu pelanggaran HAM yang paling sering ditemui di tingkat satuan pendidikan, baik dilakukan oleh sesama pelajar maupun oleh orang lain. Hal ini berbahaya bagi perkembangan siswa, karena siswa akan menjadikan contoh pelanggaran tersebut sebagai suatu kebiasaan, sehingga teman-teman semuanya harus lebih memahami bagaimana hak dan kewajiban yang harus dilakukan setiap pelajar. Hak pendidikan yang teman-teman saat ini nikmati adalah hasil perjuangan para aktivis sebelumnya, sehingga teman-teman harus memanfaatkan hak ini sebaik-baiknya. Jangan lupa